Nah, sekarang kita akan lihat, tadi kita sudah punya nilai K, sehingga K-nya itu menyebabkan sistem stabil ataupun tidak stabil. Ada pergerakannya gitu ya. Nilai K-nya kalau tadi dicontoh adalah dari 0 sampai 14,9, 14/9. Jadi nilai K ini ketika K-nya diubah, maka eh, akar dari pulse-nya pun berubah kan gitu ya. Makanya di sini kita punya banyak root berdasarkan atau banyak akar berdasarkan nilai K yang diberikan. Jadi misalkan fungsi alih ini gitu ya, kita jadi punya closed loop transfer function-nya seperti ini, K per S kuadrat plus S plus K. Bagaimana kok bisa seperti ini? Jadi itu bisa dihitung sendiri nanti. R dikurang Y seperti biasa itu ya, kita sederhanakan blok diagramnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai karakteristik equation-nya. Jadi bagian bawahnya atau pulse-nya dari closed loop transfer function. Nah, di sini persamaan kuadrat kita nyari akar dari persamaannya itu kan bisa pakai rumus ABC gitu ya. Jadi min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Di sini kelihatan supaya apa namanya? Supaya ada nilainya gitu kan. Si dalam akar ini itu harus positif kan gitu ya. Harus positif. Harus positif supaya bisa dihitung gitu kan. Jadi sini ada nilai K-nya. Di sini minus setengah plus minus akar 1 kurang 4K per 2. Nah, di sini kita mau K-nya itu supaya akarnya jadi apa bisa dihitung gitu kan. Jadi berarti 1 kurang 4K ini harus lebih besar dari 0. Kalau negatif dihitung akarnya kan nggak bisa gitu ya. Nah, jadi ada range di sini. Ada range dari 0 lebih kecil sama dengan K, lebih kecil sama dengan 1/4. Nah, lalu ada satu lagi ketika oke, nggak apa-apa akarnya itu imajiner gitu kan. Nggak apa-apa akarnya imajiner, tapi kalau akarnya imajiner berarti kan kita keluarkan akar min satunya gitu ya. Akar min satunya kita keluarkan, berarti dalam akar itu juga harus nilainya positif gitu ya. Nah, sekarang tadinya 1 minus 4K, dia menjadi 4K minus 1 di sebelah sini. Berarti supaya bentuk ini lebih besar dari 0, maka nilai K-nya itu harus lebih besar dari 1/4. Nah, sini kelihatan nih, nilai K yang lebih kecil dari 1/4 itu akarnya tidak imajiner. Tapi kalau akarnya itu lebih besar dari 1/4, maka akarnya jadi imajiner. Terus kalau untuk yang tidak imajiner di sini juga dilihat ya, kalau misalkan lebih kalau K-nya lebih kecil dari 0. Jadi ini kan dia plus minus ya. Ketika dia melebihi setengah gitu kan, dia hasilnya ini misalnya jadi mungkin ya saat jadi akar itu hasilnya lebih besar, 1 dikurang 4K, kayaknya enggak ya karena depannya sini 1. Tapi saya mau bilang ketika bagian sini itu lebih besar dari bagian yang realnya gitu ya, ini kan yang istilahnya yang bisa jadi imajiner, bisa jadi real ya. Jadi kalau misalkan untuk yang ini dia lebih besar dari minus setengah, misalkan sini nilainya 2, berarti nanti kan akarnya itu menjadi 2 kurang setengah atau 1,5, berarti dia ada di right half plane. Nah, di situ membuat sistemnya jadi tidak stabil. Tapi sebelum kita ke sana, kita kembali lagi kita lihat bahwa nilai K ini memberikan
akar atau solusi yang berbeda gitu. Jadi kalau digambarkan itu akarnya itu seperti bergerak pada suatu garis seiring dengan pertambahannya K. Jadi yang pertama ini adalah akar ketika K-nya 0 gitu ya. Ketika K-nya 0, maka kita punya dua akar di sini. Ini kan persamaannya ketika K-nya sama dengan 0 ya. Jadi dia hanya ada S sama dengan 0, lalu ada S sama dengan minus 1. Jadi kita punya di sini ada 2. Terus ketika K-nya kita berikan K, maka perlahan-lahan dia akan bergerak gitu. Akarnya bergerak. Sampai satu titik pas di sini itu adalah boundary-nya di seperempat ini ya. Di seperempat ini. Ketika K-nya seperempat, dia nilainya antara tetap di sumbu real atau sudah mulai mendapatkan komponen imajiner sehingga bergerak ke atas. Terus di mana lokasinya gitu kan ketika K sama dengan 1. Jadi kalau ketika K sama dengan 1 bisa dihitung persamaan jadi S kuadrat plus S plus 1. Jadi kalau ini tipikal persamaan order 2 gitu kan, kita bisa hitung omega n, zeta, pi, omega d kita bisa hitung. Jadi kalau omega n-nya di sini adalah 1, lalu 2 zeta omega n sama dengan 1 juga sebelah sini ya, maka zeta-nya di setengah, maka pi-nya adalah 0,5, lalu omega d-nya menjadi 0,866. Nah, di koordinatnya berarti dia berada di minus 0,5, lalu omega d-nya plus minus 0,866 J atau J 0,866. Jadi posisinya dia ada di sini atau di sini. Roots-nya ada di dua tempat ketika K-nya sama dengan 1. Nah, terus kalau misalkan saya mau tanya, K-nya sama dengan 2, berarti akarnya berapa gitu kan. Kita mesti ngitung lagi. Nah, mesti ngitung lagi ini juga makan waktu gitu ya. Makanya di sini kita belajar yang namanya root locus atau lokasi-lokasi dari akar. Jadi locusnya ini ada lokasi, rootnya adalah akarnya gitu ya. Ini closed loop transfer function dari basic feedback system yang di atas ini itu bisa kita sederhanakan menjadi DSGS per 1 plus DSGS HS. Jadi bagian yang bawahnya ini itu yang perlu kita analisa gitu ya, untuk mencari roots pulse-nya gitu. Karena kenapa roots dari pulse yang kita pedulikan gitu ya, karena pulse ini sesuatu yang membuat sistem tidak stabil. Untuk bagian sini jadi kalau diberikan K gitu ya, jadi kan tadi karakteristik equation-nya itu kita adalah 1 plus KLS gitu, kita berikan K. Jadi K-nya itu sama dengan DS DS HS gitu kan. Karena K-nya ini hanyalah sebuah konstanta gitu kan. Jadi yang mempunyai pulse itu adalah LS-nya saja. LS-nya di sini adalah karakteristik equation setelah dihitung feedback-nya gitu ya. Jadi nilai K-nya ini bisa kita pilih-pilih, bisa kita pilih supaya si fungsi kita itu menghasilkan pulse bisa stabil, bisa tidak stabil. Nah, untuk membuatnya itu, plot yang tadi, sebenarnya kita bisa buat ya, kita bisa gambar. Cuman untuk mata kuliah ini kita nggak bahas ke melukis
root locusnya, tapi kita akan gunakan fitur di MATLAB ini, ada root locus num den, sama kayak step response ya. Nah, di sini nanti kita akan lihat bagaimana nilai K itu berdampak ke akarnya dan lukisan dari akar-akarnya gitu. Jadi misalkan ini persamaan ini K per S, S plus 1, S plus 2. Dia di sini kalau kita hitung characteristic equation, artinya closed loop transfer function-nya itu menjadi harusnya jadi S, S plus 1, S plus 2, ada K-nya gitu ya. Jadi kalau kita sederhanakan gitu ya, kita hitung dia jadi S kuadrat plus S, lalu dikali S plus 2, berarti jadi S pangkat 3 plus 2S kuadrat plus S kuadrat plus 2S. Lalu nanti di belakang tinggal tambah K. S pangkat 3. S pangkat 3. S pangkat 3 plus 3S kuadrat plus 2S plus K. Nah, ini yang nilai K ini yang nanti kita ganti-ganti. Jadi di sini akarnya sendiri awalnya ada 3 ya. Ada S sama dengan 0 di sebelah sini. Lalu ada S sama dengan minus 1. Lalu ada S sama dengan minus 2. Nah, ini yang menariknya ya. Ketika kita berikan K sama dengan 0, maka akarnya kan tentu di sini ya. Ada yang di origin, ada yang di minus 1, ada di minus 2. Tapi ketika K-nya kita tambahkan, maka ini bergerak. Bergerak yang dari sini, bergerak ke kiri, yang ini bergerak ke kanan, ini bergerak ke kiri, lalu nanti berpencar. Dan ketika berpencar, ternyata dia ini melintasi imajiner gitu ya. Jadi pada nilai K tertentu, itu membuat sistemnya tidak stabil. Nah, ini mungkin kita coba cek pakai yang kriteria stabilitasnya root. Jadi S pangkat 3, S kuadrat, S pangkat 1, S pangkat 0. Kita coba ya, 1, 3, 2, K. Berarti sebelah sininya jadi 6 kurang K per 3. Ya, 3 kali 2 kurang 1 kali K bagi 3. Yang bagian bawahnya jadi C kali K kurang 0 bagi C, berarti K ya. Jadi pertama nilai K-nya harus lebih besar dari 0, lalu 6 kurang K per 3 ini juga harus lebih besar dari 0. Supaya dia semuanya positif sehingga stabil. Jadi 6 kurang K sama dengan 3. Harus lebih besar dari 3 ya berarti. Artinya 6 kurang 3 lebih besar dari K. Betul ya? Jadi ini adalah 3 lebih besar dari K. Berarti K-nya itu harus lebih kecil dari 3. Kalau K-nya lebih besar dari 3, maka tidak dibolehkan. K-nya lebih besar dari 3. Benar ya hitungannya? Ini salah hitung ini. 1, coba ya saya inikan lagi ya. Ini jadi S kuadrat plus S. Lalu dikalikan S plus 2. S pangkat 3 tambah 2S kuadrat tambah S kuadrat tambah 2S. 1, 3, 2. Ya benar. Jadi sini ada batasnya K-nya itu kalau lebih besar dari, oh enggak ya, dia sebenarnya kan enggak seperti ini. Dia kalau K-nya lebih besar dari 6 harusnya. Kalau lebih besar dari 6 maka pasti ini negatif gitu kan.
6 kurang K lebih besar dari 0. Berarti K-nya itu harus lebih kecil dari 6. Jadi kalau besar dari 6, kita bisa pastikan ini ada ada yang di imajiner gitu, sehingga tidak stabil. Untuk itu kita coba ke MATLAB-nya ya. Kita coba rlocus dari yang kita inputkan adalah ini tanpa close loop-nya ya, tanpa close loop-nya. Jadi saya inputkan yang bagian pelannya saja. Atau sistem kendalinya tanpa kita hitung, kita pakai open loop transfer function-nya. Berarti itunya adalah 1 gitu kan ya, tanpa K soalnya ya. Tanpa K, ini 1, lalu bawahnya adalah 1, 3, 2, 0. 1, 3, 2, 0. Coba dulu root locus. Oke, hasilnya sudah keluar ya. Jadi ini sama seperti yang di slide. Cuma kalau di MATLAB seperti yang sudah kita bisa klik di sini ya. Kita bisa klik, terus kita bisa lihat beberapa parameter. Jadi sini kelihatan nih, ini gainnya 0,3. Lalu polnya di sini itu minus 0,6666. Damping rasionya 1, overshootnya 0%, lalu sini omega D-nya berarti ya, omega N. Natural frekuensinya di sini 0,666. Kita untuk root locus ini kita coba lihat di bagian gain-nya. Jadi di sini gain ini adalah K-nya tadi ya. Nilai K-nya 0,297. Terus tadi kita ngecek kalau K-nya lebih besar dari 6, maka sudah pasti sistem tidak stabil. Sistem tidak stabil artinya ada akar yang berada di bagian imajiner. Sekarang kalau akar yang sebelah sini, yang saya gunakan anotasi ya, akar yang ini itu dia bergerakkan ke kiri, jadi dia pasti selalu negatif. Namun untuk yang biru dan hijau ini mereka yang hijau ini berpencar ke bawah, yang biru ini ke atas. Nah ketika si biru ini ada di atas gitu kan, saya hapus dulu. Nah dia melintasi yang namanya aksis imajiner. Jadi kalau dia telah melintasi, dia sini sudah positif, sini juga sudah positif. Ini ketika ini terjadi, maka sistemnya tidak stabil. Nah, batasan stabilnya itu di mana gitu kan? Batasan stabilnya. Batasan stabilnya ini ada di boundary-nya berarti kan. Jadi kalau saya klik di bagian sini, kita bisa lihat. Nah, ini tadi. Jadi pada garis ini harusnya masih bisa diinikan ya. Di sana berarti. Nah, ini kelihatan ya. Ketika gainnya 5,85, maka polnya ada di minus 0,00681 ditambah 1,4. Kalau yang tadi di contoh yang di slide sama ya. Jadi di 1,4 ketinggiannya sini itu dia berada di aksis imajiner. Nah, lebih besar dari itu kalau misalnya gerakan 1. Nah, ini sudah lebih dari 6. Ini sudah positif dia. Polnya berada di 0,0369, bukan minus lagi, dia sudah positif sehingga sistemnya jadi tidak stabil. Ini juga ya. Nah, setelah lebih dari 6 dia jadi positif. Jadi ini yang namanya pergerakan
dari akar ketika diberikan nilai konstanta K, terus pergerakan akarnya ini bisa kita amati di root locus. Ketika kita bisa mengamati, kita bisa menentukan berapa gain ke sistem saya supaya sistem saya tetap stabil, gitu ya. Tetap stabil. Nanti juga bisa kita lihat overshoot-nya, gitu kan. Kita bisa hitung settling time-nya dan sebagainya. Tapi sebelum ke sana kita pastikan dulu stabilitasnya, dan salah satu caranya adalah menggunakan metode root locus ini.